kita masuk lebih jauh mengenai Smart Safety System, saya akan menjelaskan pengertian dari Smart Safety System itu sendiri. Jadi, Smart Safety System itu adalah sistem keamanan yang terintegrasi, di mana pusat kontrol kendalinya itu berhubungan dengan mesin-mesin yang ada pada area pabrik, dan bertujuan untuk meminimalisir bahaya yang akan terjadi nih. Jadi contohnya itu kalau misalnya terjadi kebakaran atau konslet listrik pada area produksi, pusat kontrol kendalinya ini dapat mematikan semua mesin yang ada pada area pabrik. Berikutnya manfaat penerapan dari safety system pada area pabrik nih. Tentunya ada banyak manfaatnya, tetapi di sini kami sudah merangkum menjadi 3. Yang pertama itu untuk melindungi semua karyawan yang bekerja pada area pabrik nih. Karena bila terjadi kecelakaan kerja, apalagi kecelakaan kerja tersebut berakibat fatal nih dari segi fisik dan psikis, tentunya itu akan merugikan karyawan itu tersebut, juga keluarganya dia dan juga perusahaan akan terkena dampaknya. Nah, yang kedua itu untuk mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi, apabila perusahaan tidak menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka izin usaha atau produksi dari pabrik tersebut bisa dicabut nih. Dimana juga keselamatan kerja sendiri itu sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lalu yang ketiga, untuk menaikkan tingkat kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Karena dalam sebuah bisnis, biasanya banyak customer yang memberikan syarat pada supplier atau pemasok agar mereka bisa menerapkan sistem keamanan yang tinggi. Jadi apabila suatu perusahaan memiliki track record kecelakaan kerja minim, bahkan tidak ada sama sekali, itu bisa menjadi salah satu alasan bagi customer untuk mempertahankan hubungan mereka dengan supplier. Karena itu berarti perusahaan dapat menjamin bahwa semua proses produksi yang berlangsung itu aman dan tertib. Saya akan membahas mengenai kontingensi atau contingency. Kontingensi ini berarti keadaan yang masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan, atau secara sederhananya dapat diartikan sebagai kemungkinan. Kontingensi ini bersifat tidak pasti. Nah, tentunya dalam menghadapi suatu kondisi yang tidak pasti perlu adanya perencanaan untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Perencanaan untuk menghadapi kemungkinan itu disebut dengan perencanaan kontingensi atau contingency plan. Adapun terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dipastikan terjawab untuk membuat contingency plan. Antara lain, apa saja kemungkinan yang akan terjadi, kemudian apa yang perlu dilakukan sebagai tanggapan, dan juga yang terakhir apa yang bisa dilakukan untuk mempersiapkannya. Untuk contingency plan dari safety system yang telah kami buat, yaitu yang pertama, jika terjadi kerusakan safety system yang dikarenakan oleh terjadinya error pada sistem yang membuat mesin menjadi terekspos dan akhirnya melukai operator, maka yang perlu dilakukan sebagai tanggapan pertama adalah segera mematikan mesin, kemudian melapor kepada atasan dan melakukan evakuasi operator. Kemudian, memeriksa kecelakaan kerja yang terjadi. Jika kecelakaan yang terjadi cukup parah, maka harus menghubungi ambulans sesegera mungkin. Jika luka yang dihasilkan kecil, maka dapat dilakukan pertolongan di unit kesehatan. Kemudian, hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkannya adalah dengan menyiapkan obat-obatan atau P3K yang lengkap dan juga melakukan pelatihan pertolongan pertama agar cepat tanggap dalam menghadapi kecelakaan kerja yang berhubungan dengan mesin atau semacamnya. Kemudian untuk contingency plan safety system yang berikutnya adalah jika terjadi konslet listrik pada aliran safety system yang mengakibatkan percikan api dan juga kebakaran. Maka yang perlu dilakukan sebagai tanggapan pertama adalah segera menghubungi pemadam kebakaran. Kemudian melapor kepada atasan, melakukan evakuasi, dan juga apabila yang terjadi hanya percikan api kecil, maka dapat dipadamkan dengan menggunakan apar yang sudah tersedia di sekitar dan mematikan arus listrik. Kemudian, hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkannya adalah dengan melakukan pelatihan cepat tanggap kebakaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian, menyiapkan apar di lokasi-lokasi yang dapat dijangkau dengan mudah. Selanjutnya adalah contoh keamanan dalam industri otomasi. Terdapat beberapa contoh praktis penerapan standar keselamatan otomasi. Yang pertama, menggunakan pengamanan aktif dengan peringatan seperti sensor laser, kemudian perangkat penginderaan kehadiran lainnya yang bisa digunakan sebagai metode pelindung mesin yang umum digunakan dan diterima secara luas di fasilitas manufaktur dari otomotif tier 1 hingga bengkel workshop, mesin kecil, dan fasilitas fabrikasi. Sistem ini beroperasi mirip dengan sensor parkir pada mobil yang bisa mendeteksi objek benda lain dan bisa memberikan feedback suara alarm. Yang kedua yaitu dengan penginderaan kehadiran. Proses otomatis berhenti setelah pancaran inframerah perangkat keamanan terputus. Dalam banyak kasus, perangkat ini memberikan keamanan yang dapat diterima. Namun, ini tidak selalu menjadi pilihan terbaik di semua aplikasi, terutama setelah penilaian risiko dilakukan.
Yang ketiga yaitu kombinasi dari alat perintah pasif dan aktif. Digabungkan dengan interlock pengaman, pintu penghalang otomatis yang bekerja cepat atau tirai lipat menawarkan peningkatan tingkat perlindungan untuk pelindung titik operasi. Berikutnya ada jenis-jenis dari Smart Safety System yang ada pada lini manufaktur. Yang pertama, Centralized Safety System. Sistem ini merupakan sistem keamanan di mana seluruh lini produksi hanya memiliki satu pengontrol yang dapat mengendalikan seluruh sistem secara sekaligus. Pada sistem ini, semua sistem keamanan yang ada dikontrol menggunakan satu Programmable Logic Controller dan satu pengontrol keamanan untuk seluruh lini produksi. Yang kedua, ada Modular Safety System. Pada dasarnya, proses ini menyambungkan bagian keselamatan modular sesuai kebutuhan untuk memenuhi tuntutan manufaktur yang fleksibel. Tren ini sebagian besar difasilitasi oleh jaringan keamanan dan perangkat keamanan pintar. Dengan menggunakan jaringan keselamatan dan perangkat IoT, produsen tidak perlu lagi susah payah memasang kendali setiap perangkat keselamatan dan kemudian secara manual memprogram ulang program keselamatan mereka saat mereka ingin mengkonfigurasi ulang jalur produksi. Lalu untuk contoh penerapan Smart Safety System di bidang manufaktur, yang pertama ada Fence System. Safety Fence System bertindak sebagai pembatas antara operator dengan area sekitar mesin atau peralatan berat yang memiliki gerakan yang dapat membahayakan operator yang dipasang di sekitar sistem penanganan atau sistem aliran material. Yang kedua ada Light Curtain. Safety Light Curtains adalah sistem keamanan canggih untuk melindungi operator di sekitar banyak mesin berbahaya. Pemancar fotolistrik akan memproyeksikan serangkaian sinar inframerah paralel yang disinkronkan ke unit penerima. Ketika objek tak tembus cahaya menginterupsi satu atau lebih sinar di bidang penginderaan, logika kontrol light curtain akan mengirimkan sinyal berhenti ke mesin yang dijaga. Apabila terjadi suatu kesalahan di pabrik, suatu sistem tentu memiliki suatu perangkat yang digunakan untuk menjalankan fungsi safety tersebut, yang biasanya disebut yaitu safety relay. Safety relay sendiri terdiri dalam beberapa bentuk, biasanya berupa switch, bottom, dan masih banyak lagi juga. Tapi agar dapat dioperasikan secara efektif untuk menghindari kecelakaan, safety relay dibuat agar strukturnya jelas dan mudah dioperasikannya, sehingga tidak memerlukan pelatihan khusus untuk pengoperasiannya. Hanya perlu menguasai tentang penguasaan kelistrikan umum dan keadaan tentang standar yang ada diperlukan dalam situasi khusus. Safety relay menawarkan tingkat perlindungan ekstra, biasanya melalui sistem pengkabelan yang berlebih. Relay ini digunakan untuk mengaktifkan dan memantau sinyal antar perangkat keselamatan lain seperti sensor, saklar pengaman. Safety relay dapat dipasangkan dengan relay pengaman atau pengontrol keselamatan yang dapat dikonfigurasi dengan PLC. Mungkin beberapa zona untuk dipantau ada dikendalikan melalui menggunakan input dikendalikan melalui pengguna input dan output karena sistem regulasinya jika ada gangguan saluran dari kesalahan atau trip. Relay akan mengambil keputusan dan mematikan daya untuk turun ke saluran yang juga akan mengirim sinyal ke pengontrol yang dapat memulai memutuskan atau memutus ke perangkat yang dituju. Berdasarkan fungsi dari safety relay, antara lainnya menghentikan gerakan dengan cara yang terkendali dan aman, memantau posisi penjaga yang biasa digerakkan atau yang bisa digerakkan, mengganggu gerakan penutup selama akses, mati, atau berhenti darurat. Dalam sistem kontrol adaptif, parameter-parameter pengontrol dapat diadaptasi sendiri oleh sistem kontrol dengan proses estimasi parameter atau mekanisme pengaturan. Parameter-parameter plan yang diestimasi oleh estimator akan digunakan untuk memperbarui parameter-parameter pengontrol. Oleh karena itu, pada sistem kontrol adaptif, ketika karakteristik proses sistem atau karakteristik gangguan berubah, maka sistem kontrol dapat beradaptasi dengan melakukan mekanisme pengaturan terhadap parameter-parameter pengontrol, sehingga dapat keluaran sistem yang sesuai dengan referensinya. Sistem kendali adaptif atau teknik kendali adaptif merupakan teknik kendali yang dilengkapi dengan algoritma pembelajaran. Teknik kendali adaptif dapat didefinisikan juga sebagai suatu sistem kendali di mana parameter-parameternya dapat diatur dan juga memiliki mekanisme untuk mengatur parameter-parameter tersebut. Kontrol adaptif mencakup serangkaian teknik yang menyediakan pendekatan sistematis untuk penyesuaian otomatis pengontrol secara real time untuk mencapai ataupun mempertahankan level yang diinginkan dari kinerja sistem kontrol ketika parameter model dinamik tumbuh tidak diketahui dan atau tidak berubah waktu.
Sistem kendali adaptif secara garis besar terdiri atas berbagai tipe, diantaranya kendali adaptif, model acuan atau model reference adaptive control, kendali adaptif swotala atau self-tuning adaptive control, penjadwalan gain adaptif atau adaptive gain scheduling, dan kendali adaptif fungsi dualitas atau dual adaptive control.